Selamat datang di episode ini. Kita akan bahas mengenai insect killer. Ini untuk pembunuh untuk lalat dan nyamuk, ya. Ini semua yang ada kita di brosur, dan cara pemakaiannya paling efektif. Ntar kita ajarkan juga, ya. Orang sering salah cara pemakaiannya. Oke, pertama. Kita untuk cara pemakaiannya, kalau untuk lalat itu tidak boleh di bawah, jadi harus di atas. Ya, lalat suka banyak yang angin-angin, ya. Jadi taruh di atas, digantung di meja, itu bagus juga. Kalau untuk nyamuk itu harus di bawah, di bawah, di kolong-kolong, di pojok, ya, yang tidak banyak angin. Nah, itu biasanya untuk kita bisa nangkep nyamuk. Nah, itu harus konsumen harus dijelaskan dulu. Jangan sampai mereka ntar komplain alat ini tidak berfungsi, ya. Itu pertama yang kamu harus jelasin. Oke. Nah, untuk tentang produk, kita dua tipe lampunya. Ada yang lampu biasa, ada yang lampu LED. Ini LED semua. Oke, jadi kalian harus juga jelasin juga keunggulannya. Kalau misalnya yang biasa, ini keunggulannya murah, lebih murah, dan bisa cari spare part bohlamnya ini di toko-toko listrik di mana aja. Tinggal bilang lampu insect killer. Kalau yang 20W artinya kan 10 watt kali 2, jadi beli aja 10 watt yang di toko listrik, lampu UV. Mereka udah paham. Nah, kalau yang ukuran yang 40W itu beli yang 20 watt atau 18 watt, ya. Bisa beli toko listrik juga. Kalau bohlam ini banyak merek-mereknya, semua available di marketplace juga ada, di toko listrik juga ada. Oke. Kalau LED kita bakal kasih garansi setahun. Oke. Kalau ini kita kasih garansi setahun, jadi dan mereka lebih awet sih sebenarnya. LED lebih awet karena kenapa? Mereka bisa tahan gejolak voltasenya. Karena PLN tuh gejolak voltasenya kurang bagus, jadi bisa lebih dari 250 volt, dan itu bisa bikin bohlamnya letus. Oke. Nah, makanya kita rekomen yang LED. LED lebih mahal dikit, tapi kita garansi setahun. Setelah setahun, kalau mereka mau ganti bohlamnya, bisa harus hubungin ke service center kita, ya. Cara hubunginnya dari Instagram, klik linknya di Instagram dan tombol ke service center. Oke, kita jelasin yang pertama. Ini 20W. 20W ini biasanya target marketnya untuk misalnya rumah juga sering pakai sih, usaha juga iya. Nah, ukurannya 20W yang segini, 40W yang segini. Bedanya apa? Cuman ukurannya aja. Bohlamnya juga beda juga, ya. Ukuran segini yang 40W, ini yang 20W. Nah, kalau mau LED-nya versi ini ada 20WS sama 40WS, jadi beda kodenya, beda S-nya aja di situ. Ya, ini semua LED. Ya, ini sekarang kita dipakai untuk di Alfamidi, di Prima untuk jualan daging-daging Prima. Ini semua pakai ini. Oke. Nah, mungkin di rumah kayak begini terlalu kayak supermarket atau restoran, mereka mau cari yang estetiknya lebih manis, ya. Ini bunyinya keras, by the way, ini setrum, ya, bunyinya keras, jadi cetar gitu, ya. Ada yang orang suka, ada yang nggak suka. Taruh di kamar tidur sih nggak cocok, tapi taruh misalnya di ruang tamu mungkin ada yang suka, ada yang tidak, ya. Kamu harus tanya juga, bunyinya cetar. Oke, ini yang versi, kita mulai dari sini dulu deh, ya. Ini versi 284 ya. Ini tipe yang bisa, ini cuma sedot aja, artinya ini silent. Taruh di kamar tidur, biarin nyalain 24 jam, dia nyala terus. Fungsinya UV-nya mengundang nyamuk masuk deket-deket, akhirnya kesedot ke bawah, lama-lama mati. Ini nyamuk, jadi taruhnya di bawah, di pojok-pojok, tempat gelap, nggak boleh tempat terang. Untuk alat-alat tersebut, untuk menangkap nyamuk harus di tempat gelap. Oke. Versi
versi kedua, versi ini yang kalau jika masih ada stok, ini versi 11W. 11W bagusnya apa? Bagusnya ini tahan banting ya, semua plastik. Anak kecil juga aman juga ya untuk jari-jari, untuk semua hewan-hewan. Kalau misalnya ini nggak bakal jilat ke dalam atau gimana, aman. Cara bersihinnya juga gampang. Ini bisa kemana-mana, mau kemana-mana. Cara bersihinnya bisa buka di bawah dan bisa ditarik. Cara bersihinnya namanya easy clean. Nah, kalau model begini-gini kan agak ribet nih ya, agak ribet, kita harus buka bautnya, kita bersihin jaring-jaringnya. Kalau ini tinggal ditarik aja dari bawah. Simple. Upgrade-nya ini ke versi ini. Versi ini 290A, kita keluarin tahun lalu. Persis kayak gini. Cara penangkapnya semua 360 derajat ya, kamu lihat ya. 360 derajat, bukan satu sisi. Kalau ini kan depan belakang doang, depan belakang. Kalau ini 360 derajat, kayak sangkar burung. Ini bagusnya bisa tahan cipratan air. Jadi kalau konsumen mau taruh di balkon atau mau taruh di taman atau apa, cipratan air aman. Bagusnya juga ini juga LED, bohlamnya juga lebih tahan lama. Dan terakhir juga cara bersihinnya juga ditarik juga, sangat mudah. Nah, jadi makanya orang-orang suka model-model kayak gini. Kenapa? Cara bersihnya gampang, nggak usah pakai baut, nggak usah buka-buka pakai skru. Oke, ini. Nah, model ini juga ada, hampir mirip kayak semua, sama juga 360 derajat juga cara menangkapnya. Ini konvensional, ini seperti kayak 20W, bohlam yang biasa, tapi modelnya kayak sangkar burung. Oke, model tradisional menurut saya sih sudah agak jadul, tapi tetap diminati oleh orang. Ya, ini cara bersihinnya ini lebih ribet daripada ini. Ya, ini harus dibuka, harus dikuas-kuas, buka baut. Ya, makanya model yang baru gini tinggal ditarik. Model sangkar burung. Terakhir, model yang ini biasa untuk restoran. Kalau mereka melihat di restoran ada kayak lampu biru gitu ya di tembok. Ini sebenarnya cara kerjanya beda. Ini tidak setrum ya. Yang ini kan lain setrum. Ini namanya kertas lem, seperti kayak lem tikus, sama aja untuk lalat dan nyamuk ya. Mereka bagusnya kenapa kalau ini bagusnya kalau setrum, banyak kena setrum dia mental kalau di restoran bisa jatuh ke bawah, ke piring. Kalau ini tidak, soalnya ada penampungannya. Oke, nah ini tinggal lemnya di sini, kertas lemnya ini bisa beli di marketplace, tinggal digunting aja sesuai ukuran ini. Oke, jadi restoran nggak mau terlalu ribet, nggak mau bersih-bersihin, tinggal angkat satu ininya, stikernya buang, ganti lagi ya. Bisa ganti per 3 bulan atau apa, pakai ini. Dan ini bisa digantung, jadi ini sebenarnya sih fungsi untuk lalat, soalnya tergantung di tembok. Lalatnya mendekati ke UV-nya ya. UV membuat perangsang untuk mereka datang, lama-lama mau parkir nempel ke lemnya. Oke, mari kita rekap. Ini versi yang setrum ya. Yang kotak ini, dua ini setrumnya cetarnya besar. Ini tidak begitu cetarnya. Soalnya ini speknya untuk rumah, ini speknya untuk komersial, untuk di hotel, restoran, cafe. Oke, 3 selling point. Harga. Oke, harga kita di bawahnya S1R selalu. Kalau misalnya toko-toko restoran banyak pada beli S1R, kenapa? Karena S1R ada di mana-mana. Ya, lebih convenient, tapi harga kita jauh lebih murah. Oke, tapi dibanding merek-merek yang murah, ada lagi yang lebih murah pada kita, tapi bergaransi nggak? Tidak juga. Jadi kita dorong dari garansi kita. Oke. Kedua, spesifikasi. Cukup dari spesifikasi kita sih lumayan canggih ya, cara membersihkannya dengan kita ada LED. Jadi konsumen banyak pilihannya, mau pilih lampunya yang biasa atau yang LED ya. Kalau ada budget lebih sedikit, saya rekomen dorong ke LED, soalnya
PLN tetap kadang-kadang voltasenya tidak stabil dan membuat bohlam biasa ini bisa rentan putus. Ketiga, tidak banyak aksesoris ekstra untuk produk-produk begini. Nggak bisa ada ekstra-ekstra yang lain sih, kecuali model-model kayak begini ya standar lah, mereka dapat kayak rantai. Oke. Yang penting edukasi customer, cara pemakaian untuk lalat dan nyamuk itu perlu dibedakan, dan jelasin bohlamnya mau tipe mana ya, sesuai budget. Ketiga, mau berisik atau tidak ya, bisa toleransi berisik atau tidak, itu 3 yang kamu harus tanyakan ke konsumen ya. Ini pasaran tidak pernah habis, Indonesia selalu banyak nyamuk, Indonesia selalu banyak lalat. Nah, jadi kalau mereka bilang S-Hardware, kita pasti lebih murah pada S-Hardware ya, pilihannya juga cukup banyak. Oke. Jadi sekian dari video hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di produk lainnya. Thank you.